Kami dari Kompos 1, nama saya Jesslyn. Hai, nama saya Hardi. Nama saya Kalista. Nama saya Kezia. Halo, nama saya Naila. Nama saya Chelsea Valelina. Halo, nama saya Danuaji. Halo, nama saya Devin Alifanova Andariduan. Seiring meningkatnya volume data yang tersedia, perusahaan semakin dituntut untuk mengubah data tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Di mana Business Analytics menjadi sebuah alat yang sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif di berbagai sektor industri. Di mana analisis data ini dapat digunakan atau bermanfaat untuk mengelola persediaan secara lebih efisien, lalu meningkatkan pengalaman pelanggan, dan juga merancang kampanye pemasaran. Nah, di sektor keuangan, pemanfaatan bisnis analitik juga menunjukkan hasil yang lumayan signifikan, di mana dalam praktiknya, bank bisa menggunakan bisnis analitik tersebut untuk meningkatkan manajemen risiko, mendeteksi transaksi penipuan secara real-time, dan juga mengoptimalkan proses persetujuan pinjaman. Nah, untuk memaksimalkan potensi bisnis analitik, terdapat beberapa implementasi atau proses. Yang pertama adalah mengkoleksi data atau pengumpulan data, yang kedua ada persiapan data, yang ketiga analitik deskriptif, yang keempat pemodelan prediktif, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang preskriptif. Nah, masing-masing tahap ini memiliki peran yang krusial untuk mengubah data mentah menjadi wawasan strategis yang dapat diimplementasikan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, fondasi dari pemodelan simulasi dalam bisnis analitik adalah teori probabilitas dan juga distribusi probabilitas yang menjadi kerangka kerja matematis untuk mempresentasikan ketidakpastian dan juga kerandoman dalam sistem di dunia nyata. Berikut adalah rumusan masalah dan juga tujuan yang selaras dari paper yang kami buat. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana fluktuasi nilai tukar US dollar terhadap rupiah dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia dan seperti apa sifat hubungan statistik antara kedua variabel tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam pertumbuhan kredit yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Dan juga yang terakhir adalah mengetahui dampak kuantitatif dari peningkatan 1 poin dalam nilai tukar US dollar terhadap rupiah terhadap pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia bersamaan dengan persamaan regresi yang dihasilkan. Dalam business simulation, forecasting theory merupakan pendekatan metodis yang memanfaatkan model statistik dalam lingkungan virtual terkendali untuk memprediksi variabel bisnis di masa depan. Metodologi ini berlandaskan pada konsep-konsep yang telah mapan dari decision sciences, ekonometrika, dan riset operasi. Selanjutnya ada regresi teori. Regresi ini sering dipakai dalam simulasi bisnis untuk menghubungkan antara variabel input seperti harga dan income dan indikator kinerja seperti profit. Ini membantu memvalidasi model simulasi dan pengambilan keputusan yang strategis. Contohnya ialah meta modeling, di mana model regresi yang lebih sederhana dipakai untuk mendekati simulasi yang kompleks. Selanjutnya, regresi juga meningkatkan kualitas dan interpretasi hasil simulasi dengan menganalisis signifikansi, statistik, dan interval kepercayaan koefisien regresi. Analis bisa tahu mana faktor yang punya dampak signifikan. Ini membuat perencanaan skenario lebih meyakinkan dan memungkinkan penerapan algoritma optimisasi. Singkatnya, regresi membuat wawasan dari simulasi yang kompleks menjadi lebih jelas, andal, dan bisa ditindaklanjuti. Nah, di sini ada profil industri. Industri keuangan mencakup institusi yang berperan dalam mengelola dana dan sistem pembayaran, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan fintech di dalamnya. Perbankan adalah pilar utama karena mengendalikan sebagian besar fungsi perantara. Bank-bank di Indonesia memainkan peran penting dalam mendistribusikan kredit untuk pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung transmisi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oke, jadi di penelitian ini kami menggunakan 2 variabel. Yang pertama adalah nilai tukar US dollar terhadap rupiah atau variabel X yang datanya diambil dari Januari 2022 sampai Desember 2024. Rata-rata nilai tukarnya bergerak di kisaran 14.300 sampai 16.400.
Lalu, variabel kedua adalah pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia atau variabel Y. Data ini juga diambil di periode yang sama, dengan angka pertumbuhan antara 5,79% sampai 13,09%. Nantinya, data ini akan kami gunakan untuk analisis, forecasting, dan regresi, untuk melihat hubungan antara pergerakan nilai tukar dolar dan pertumbuhan kredit di Indonesia. Seperti itu. Lalu ini data dari Januari 2022 sampai Desember 2024. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan forecasting dan regresi secara manual. Untuk mengetahui nilai dari regresi dan nilai Y-topi atau forecasting, kita perlu mengetahui data-data seperti data variabel X, variabel Y, kemudian mencari rata-rata dari variabel X, rata-rata dari variabel Y, kemudian kita perlu mencari standar deviasi dari variabel X dan Y, untuk kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan coefficient correlation atau disimbolkan dengan R. Berikut lanjutan dari tabel sebelumnya. Kemudian pada bagian bawah kita bisa melihat bahwa terdapat total dari tiap-tiap data yang kita cari sebelumnya. Kemudian total atau sigma dari data-data tersebut, nilainya akan kita masukkan ke dalam rumus mencari R. Untuk menghitung jika adanya korelasi antara kedua variabel yang diteliti, kita perlu menghitung rumus yang disimbolkan dengan R. Kemudian didapatkan bahwa nilai R-nya adalah sebesar 0,766. Nilai ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi yang sifatnya kuat dan positif antara nilai tukar dolar terhadap Indonesian rupiah dan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. Didapatkan juga nilai R adjusted square atau koefisien determinasi sebesar 0,575, yang berarti bahwa variabel perubahan US dollar terhadap Indonesian rupiah dapat menjelaskan variabel pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia sebesar 57,5%. Berdasarkan hasil tersebut, kita juga dapat menghitung dan membuat persamaan regresi yang akan digunakan untuk menghitung data forecasting selanjutnya. Kemudian didapatkan bahwa persamaan regresinya adalah minus 24,986 ditambah 0,002x. Persamaan ini akan digunakan untuk mencari forecasting data untuk 36 bulan sampel dari perubahan kurs dolar ke mata uang Indonesia rupiah dan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. Berikut adalah tabel yang berisi perhitungan lengkap untuk 36 bulan sampel untuk mencari nilai Y-topi atau nilai forecastingnya. Persamaan yang digunakan untuk menghitung hasil Y-topi di tabel ini adalah persamaan Y-topi sama dengan A ditambah B kali X. Didapatkan juga hasil dari perhitungan software, yaitu menggunakan Microsoft Excel bagian menu data analisis. Di sini kita bisa melihat nilai multiplier R dengan adjusted R square-nya adalah sama dengan perhitungan manual, yaitu sebesar 0,766 dan 0,575. Kemudian didapatkan juga persamaan regresi yang sama, yaitu sebesar minus 24,986 ditambah 0,002x. Kemudian terdapat nilai signifikansi yang lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel. Selain menggunakan software Microsoft Excel, kami juga menggunakan software IBM SPSS. Untuk melanjutkan ke uji regresi, pertama perlu diketahui apakah datanya berdistribusi normal. Untuk itu dilakukan uji normalitas. Berdasarkan hasil pada output uji normalitas, didapatkan bahwa nilai sig lebih besar daripada alfa untuk kedua variabel. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kedua variabel berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji korelasi untuk mencari hubungan antara dua variabel tersebut. Didapatkan nilai sig sebesar 0,766 yang mana sama dengan hasil perhitungan di Microsoft Excel dan perhitungan manual sebelumnya. Berdasarkan hasil uji regresi, didapatkan nilai adjusted R square sebesar 0,575 yang mana sama dengan kedua hasil perhitungan sebelumnya. Pada hasil output yang terakhir, didapatkan bahwa persamaan regresi yang dapat dibuat adalah minus 24,986 ditambah 0,002 kali X, yang mana juga sama dengan hasil perhitungan di perhitungan manual dan menggunakan Microsoft Excel sebelumnya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan forecast akurasi.
Untuk mengetahui forecast akurasi, perlu diketahui forecast errornya. Sebelum kita menghitung absolute deviation, error square, dan percent error, kita perlu mengetahui X1-nya berapa, Y1 berapa, dan Y-topinya berapa dari tiap sampel yang didapatkan. Untuk rumus absolute deviation dapat dilihat dari gambar yang sebelah kanan, dan hasil akhirnya adalah 2,17. Untuk error square-nya adalah 4,708. Lalu persen errornya adalah 37,478%. Berikut adalah tabel perhitungan lengkap dari 36 bulan. Bisa kita lihat pada tabel ini, absolute deviation-nya sebesar 2,17. Itu adalah sampel pertama, seperti slide sebelumnya. Begitu juga dengan error square sebesar 4,708 dan juga persen error 37,476. Kemudian kita melakukan hal yang sama ke 36 bulan lainnya. Ini adalah lanjutan dari tabel sebelumnya. Dan yang paling bawah, yang bold, itu total dari X. Lalu ada total dari absolute deviation, error square, dan juga persen error. Berikut adalah 3 hal yang digunakan untuk menghitung forecast error. Yang pertama adalah mean absolute deviation atau MAD. Rumusnya adalah sigma absolute deviation dibagi dengan total sampel yang ada. Kemudian didapatkan hasil akhirnya sebesar 0,923. Lalu yang kedua adalah mean square error. Rumusnya adalah sigma error square dibagi dengan total sampel yang ada. Kemudian didapatkan hasil akhirnya senilai 1,236. Lalu yang terakhir adalah mean absolute percent error atau MAP. Rumusnya adalah sigma error percent error dibagi dengan total sampel. Kemudian hasil akhirnya adalah sebesar 10,05%. Tiap nilai mewakili seberapa banyak nilai forecast yang meleset dari kenyataan. Berdasarkan analisis, terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara fluktuasi nilai tukar USD dengan rupiah dan pertumbuhan kredit bank di Indonesia. Hasil regresi menunjukkan korelasi positif sebesar 0,766 dengan 57,4% variasi pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Kenaikan nilai tukar USD terhadap rupiah cenderung diikuti oleh peningkatan kredit sebagaimana tercermin dalam persamaan Y sama dengan minus 24,98 ditambah 0,0022X. Ini menunjukkan bahwa nilai tukar merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor perbankan dan kebijakan moneter. Rekomendasi yang pertama yaitu bank dapat menggunakan penyesuaian target sebagai pendekatan untuk menyesuaikan pertumbuhan kredit sebagai respons terhadap tekanan nilai tukar. Yang kedua, pelaku industri perbankan disarankan untuk secara aktif memantau pergerakan nilai tukar sebagai indikator awal dalam merancang strategi penyaluran kredit. Yang ketiga, disarankan agar bank dan analisis ekonomi memperluas cakupan data dengan memasukkan variabel ekonomi lainnya seperti konsumsi domestik, pengaruh suku bunga, dan ketahanan sektor. Dan yang keempat, dengan model yang lebih komprehensif, perencanaan kredit dan manajemen risiko kredit dapat dilakukan dengan lebih akurat dan responsif terhadap dinamika makroekonomi.